Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Lahul hamdul hasan wassana'ul al-jamil. Nusalli wa nusallim ala Sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahabatihi wa man tabi'ahum bisan ila yaumiddin. Para bapak, para ibu, para jamaah, kita berharap kepada Allah keberkahan dalam usia kita, karena di antara kebaikan yang kita dapatkan dari Allah adalah berkah. Kalau umur kita berkah, maka akan banyak kebaikan-kebaikan dan amal-amal soleh yang akan kita kerjakan. Karena umur yang berkah adalah pertolongan Allah. Umur yang berkah akan dimudahkan oleh Allah untuk menjadi mengisi dengan amal-amal soleh. Sedangkan umur yang tidak berkah, yakni yang isinya bukan urusan-urusan kebaikan, diisi dengan perkara-perkara yang tidak bermanfaat, perkara yang bermaksiat kepada Allah. Kita minta kepada Allah keberkahan. Di antara yang dijelaskan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, yakni apabila sudah mendekat hari kiamat, maka waktu akan terasa dekat. La taqumus sa'atu hatta yataqarabaz zaman. Tidak akan terjadi kiamat sampai zaman terasa dekat, waktu terasa cepat. Wa takunu sa'ah kasyahr, sampai setahun terasa seperti sebulan. Ini kita coba lihat Pak ya. Tahun kemarin itu Idul Adha. Ini sekarang kita mau masuk kurban lagi. Terasa cepat. Wasyahru kal usbu', sedangkan sebulan seperti sepekan. Ini saya duduk di sini pekan kemarin. Terasa seperti cepat tidak? Seperti kemarin saja. Wal usbu kal yaum, sepekan seperti sehari. Wal yaum kas'ah, sedangkan satu hari seperti 1 jam. Wasa'ah, sedangkan 1 jam seperti percikan api. Tidak terasa lama. Kenapa demikian? Karena waktu ini diangkat keberkahannya oleh Allah, sehingga orang tidak merasakan sebenarnya bukan waktu yang dipercepat, karena waktu tidak akan berubah, tetap 24 jam. Perputaran bumi, perputaran matahari itu hitungannya sama sejak dulu zaman sampai sekarang. Tapi kenapa manusia saat ini termasuk kita dengan waktu ini terasa cepat sekali perputarannya? Jumatan, ini sudah mau Jumatan lagi ya, terasa seperti kemarin. Kenapa demikian? Karena keberkahan waktu diangkat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Buktinya apa? Buktinya banyak manusia sudah tidak lagi menyibukkan diri dengan berzikir, beribadah kepada Allah. Kalau sudah demikian, maka manusia
menyibukkan dengan urusan dunia. Maka namun urusan dunia Pak tak ada cukup betul. Ala aku sekecek bah maklah duhur. Masuk boleh kelakuan asar. Mari asar Paleman. Tapi kalau suruh berzikir, baca Quran 5 menit saja. Saya tong polet tong saya tengah pengajian membaca abid itu kalau urusan ibadah terasa lama kita Pak. Kalau urusan kebaikan terasa panjang menunggunya. Tapi kalau urusan dunia, apalagi yang sekarang pegangannya HP Pak, setengah jam 1 jam nggak terasa, dilengkapi dengan permainan-permainan. Oleh karena itu minta kepada Allah diberikan keberkahan usia. Tapi pembahasan kita untuk pagi ini masih tentang dosa-dosa besar, dan kita akan membicarakan tentang nusyuzul mar'ati ala zawjiha. Nusyuz, membangkangnya seorang istri kepada suami. Qala Allah Ta'ala, berfirman Allah Ta'ala, wallati takhafuna nusyuzahunna fa'idhuhunna wahjuruhunna fil madaji'. Dan perempuan-perempuan yang kalian khawatirkan nusyuznya mereka, yang kalian khawatirkan membangkangnya mereka, fa'idhuhunna, maka nasihati mereka, wahjuruhunna fil madaji', dan jauhi di tempat tidur, wadribuhun, dan pukul mereka. Fa in ata'nakum fala tabghu 'alaihinna sabila, maka jika mereka mentaati kalian, jangan kalian cari jalan yang lain, jangan cari cara yang lain. Innallaha kana 'aliyyan kabira, sesungguhnya Allah adalah maha tinggi lagi maha besar. Ayat ini menjelaskan tentang bagaimana cara mendidik istri, karena memang mau tidak mau harus kita akui wanita ini pemikirannya labil Pak, dan itu sudah disebutkan oleh Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Perempuan diciptakan dari tulang rusuk, khuliqun nisa min dhul'in, diciptakan dari tulang rusuk. Sudah pernah melihat gambaran tulang rusuk? Belum pernah ya Pak ya? Gimuntroni ngateku rusuk nanti bibak, jika teku rusuk. Rusuk kita ini kan bengkok tulangnya. Jadi perempuan kata Rasul diciptakan dari tulang rusuk yang sebelah kiri. Nah ini sudah diceritakan dalam hadis Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Ketika Nabi Adam ada di surga sedang sendirian dan suatu ketika tertidur. Di saat tertidur Allah ambil tulang rusuk yang sebelah kiri. Lalu Allah ciptakan Hawa, perempuan. Selesai penciptaan perempuan tadi ada di dekat Nabi Adam. Bangun Nabi Adam, lalu melihat ada makhluk yang baru tercipta. Lalu bertanya, man anti, siapa kamu? Imro'atun, wanita. Lima khuliqti, kenapa kamu, untuk apa kamu diciptakan? Litaskuna ilayya, agar engkau merasa tenang, tentram, damai kepadaku. Nah ini diciptakan aslinya dari tulang rusuk Pak, bukan dari tanah. Kalau dari tanah itu Nabi Adam. Tapi kalau wanita dari tulang rusuk yang sebelah kiri. Makanya menjadi pelengkap dalam kehidupan laki-laki harus ada istri. Ini sebagus sekaya apapun, sebagus apapun ekonominya,
kalau tidak punya istri tidak lengkap. Tidak lengkap hidupnya. Karena memang diciptakan untuk saling melengkapi dengan hikmah-hikmah yang sudah ditentukan oleh Allah. Oleh karena diciptakan dari tulang rusuk, maka memiliki karakter yang tabiat yang dasar, itu bengkok. Wanita itu bengkok. Nah kata Nabi, kalau kamu paksa bengkok, kalau kamu biarkan, wa in taraktaha lam yakun a'waj. Kalau kamu biarkan istrimu tidak dididik, tidak dibina, cuman dibini, tidak diajak ke pengajian, dia akan tetap bengkok. Dia akan terus-terusan menentang, tidak dinasihati, tidak dikasih ilmu. Dia akan tetap dengan cara dasarnya. Tapi kalau seorang suami juga terlalu memaksakan diri dengan caranya, cara kelelakiannya, laki-laki kan cenderung keras, tegas, dan dia tidak pakai ilmu, maka dia akan memaksa kehendak. Harus lurus, kalau tidak akan menggunakan cara-cara yang lain. Maka kata Rasul, dia akan patah. Kalau kamu paksa yang bengkok ini lurus, dia akan patah. Maknanya apa? Maknanya agar laki-laki ini berpikirnya bijaksana. Ada kalanya dia bersikap lemah lembut, ada waktunya dia harus mengeluarkan ketegasan. Dan itulah yang dikerjakan oleh Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Makanya Allah sudah mengatakan dalam firman-Nya, dan perempuan-perempuan yang kamu khawatirkan nusyusnya, membangkangnya, ada cara untuk dinasihati, ada cara untuk dibenarkan. Wa qala al-Wahidi rahimahullahu taala, maka di sini Imam Al-Wahidi mengatakan tentang apa sih makna daripada nusyuz. Wa huna ma'siyatuz zauji wa huwa tarafu alaihi bil khilaf. Yang maksud dengan an-nusyuz adalah maksiatnya istri kepada suaminya, bermaksiat, membangkang, yakni dia mengangkat perselisihan, dia mengangkat hal yang melanggar. Ini pengertian umum dulu. Wa qala Atha, berkata Imam Atha, wa an tata'attara lahu wa tamna'ahu nafsaha wa tataghayyara amma kanat taf'aluhu min at-tawa'iyah. Yani seorang istri dia tidak mau menyerahkan dirinya. Kalau dipanggil oleh suaminya, ayo Dik kita tidur, nolak, tidak mau. Diajak tidur dia tidak mau, padahal tidak ada uzur, tidak ada hal yang melarang, tidak haid misalkan, diajak tidur tidak mau. Ini termasuk membangkang. Wa tataghayyara amma kanat taf'aluhu min at-tawa'iyah, dan dia merubah yang mestinya taat kepada suami, dia sudah tidak taat, membangkang, disuruh ini disuruh itu, dia membangkang. Padahal perintah suami perintah yang baik, perintah yang tidak melanggar kepada Allah. Kalau perintah melanggar, bermaksiat, itu harus ditolak oleh istri. Tapi kalau perintahnya baik dan tidak ada unsur pelanggaran, kenapa harus ditolak? Kalau ada penolakan, ini termasuk bentuk nusyuz, membangkang. Makanya kata Allah, fa'iduhunna, maka nasihati mereka. Caranya ini sebelum yang lain dengan cara yang paling lembut, yang paling pertama dengan cara menasihati para istri bi kitabillahi, dengan kitab Allah. Saya tidak bisa ngajari kitab, saya tidak bisa menjelaskan tentang
Quran, hadisnya, ayatnya begini, gampang, bisa diajak ke pengajian. Tidak harus suami menceramahi kok. Kadang tak medes kok. Saya coba di Ustaz ceramah. Bisa aja ke pengajian. Makanya jangan hanya rajin ke pengajian suami, istri pun juga diajak. Kan kita tidak mau masuk surga sendiri toh. Kita pinginnya masuk surga dengan anak dan istri. Di dunia berjodoh, di akhirat tetap jodoh dunia akhirat. Kan itu harapan semua, Pak. Harapan kita ya seperti itu. Makanya jangan hanya suaminya rajin ke pengajian sedangkan istrinya tidak ngaji. Suaminya ahli ibadah. Suaminya tahu tentang bagaimana hubungannya dengan Allah, puasa sunnah, tapi istrinya tidak menutup aurat, istrinya tidak tahu tentang sholat. Ini yang akan ditanyakan oleh Allah pada hari kiamat nanti. Nah, makanya kata Allah dalam Quran, inna min azwajikum wa auladikum aduwwan lakum. Di antara istri kalian dan anak-anak kalian akan menjadi musuh bagi kalian. Kapan? Kalau enggak di dunia, di akhirat. Fahzaruhum, hati-hati kepada mereka. Maksudnya bukan musuh-musuh memusuhi, benci, bukan. Maksudnya suatu saat nanti di akhirat akan menuntut kepada suami. Istrinya tidak sholat, dipertanyakan oleh Allah, kenapa kamu tidak sholat? Saya tidak tahu bahwa sholat itu wajib. Saya tidak tahu aurat itu wajib, ya Allah. Nah, kalau tahu sholat wajib tapi tidak melaksanakan, jelas dosa. Kalau tahu menutup aurat wajib, kalau tidak melaksanakan juga dosa. Nah, sekarang kalau orang tidak tahu, saya tidak tahu ya Allah bahwa sholat itu wajib, kan namanya jahil, Pak ya. Maka kalau umpama dia jahil, dia mungkin diuzur karena kejahilan tentang dosa-dosa maksiatnya. Tapi dia ditanya, kenapa kamu ketika tidak tahu ilmu di dunia malah santai saja, tidak ngaji, tidak belajar ilmu, sudah banyak ke pengajian, kan suamimu juga rajin ke masjid. Itu yang akan dituntut oleh Allah. Tapi dia punya alasan, ya Allah, betul suami saya rajin ke masjid, tapi dia tidak pernah ngajak saya. Beda dengan kalau sudah diajak, sudah dinasihati, tidak mau juga, itu sudah beda situasinya. Nah, makanya ketika suaminya ternyata ditanya, kamu kan ketika di dunia ke masjid rajin, kenapa kok tidak ngajak istrimu ke pengajian juga? Nanti istri ini yang akan menuntut kepada suami. Ini yang dimaksud oleh Allah, inna min azwajikum wa auladikum aduwwan lakum. Di antara istri dan anakmu ada yang akan jadi musuh, nanti akan menuntut pada hari kiamat. Yang secara umum Allah firmankan, yauma tuqallabu wujuhum finnar, pada hari wajahnya dilemparkan di neraka. Yaqulun ya laitani ata'na Allah wa ata'na Rasul. Mereka berkata, aduhai seandainya aku taat saja kepada Allah dan Rasul ketika di dunia. Ini penyesalan, dan itu tidak akan terulang, tidak akan hidup lagi. Makanya berdalil, wa qalu rabbana inna ata'na sadatana wa kubara'ana fa'adalluna sabila. Mereka berkata, ya Allah, kami di dunia mentaati para pemimpin kami, para pembesar kami, tapi mereka menyesatkan kami. Kami taati mereka, diadu. Ya Allah, bukan hanya kami yang melanggar, tapi pemimpin kami juga, termasuk suami kan pemimpin di rumah tangga. Kenapa saya yang cuman disiksa, ya Allah? Mestinya suami saya juga. Dia membiarkan saya sesat seperti ini, membiarkan saya tidak menjadi orang yang beribadah. Bahkan dia minta, Rabbana atihim di'faini minal azab wal anhum la'nan kabir. Ya Allah,
berikan kepada mereka azab 2 kali lipatnya, azab yang lebih keras daripada azabku, dan laknat dengan laknat yang sebesar-besar. Ini yang dimaksud akan menjadi musuh kalau di dunia tidak ihzar, tidak berhati-hati, tidak waspada. Hati-hati itu bukan nginteli mata-matai suami, istri Pak, pasang CCTV bagaimana bukan itu. Hati-hati maksudnya ajarilah urusan agama, karena semuanya akan dipertanggungjawabkan oleh Allah. Makanya di sini kata Allah, fa'idhuhunna, kalau khawatir istrimu membangkang, nasihati. Dengan apa? Bi kitabillah, dengan kitab Allah. Wa zakkiruhunna, dan jelaskan kepada mereka ma amarahunna Allahu bihi, apa yang Allah perintahkan. Ini jelas ya. Jelaskan. Jadikan istri ini solehah betul. Kalau sudah istri kita solehah apa? Harganya mahal betul. Walaupun mungkin cantiknya tidak seberapa sih. Ya. Kalau wajahnya cantik tapi hatinya belurik. Wajahnya cantik tapi hatinya jahat, nggak ada harganya. Mungkin pengantin baru merasa senang sekali, tapi itu tidak berumur panjang. Oleh seminggu, 2 minggu, 3 minggu, ternyata watak asli istrinya kelihatan, dia jahat. Nambah bodoreng, impor pemobil, kalah, mungkin kan? Harganya murah. Tapi beda dengan wanita yang solehah, meskipun wajahnya biasa saja, wajahnya pas-pasan, pas di hati, pas di mata, kan begitu. Ini mahal harganya. Suami berani mengorbankan jiwanya untuk mempertahankan istri yang semacam itu. Saya punya teman itu, dia nikah dengan orang yang, karena memang yang dicari orang cantik. Ternyata dia dapati istrinya suka membantah, disuruh masak saja tidak mau. Kan saya juga punya pendapatan, Mas punya pendapatan, saya juga kerja di sebuah perusahaan, bahkan lebih besar gaji dari Mas. Kok saya yang disuruh masak? Coba lainlah, nggak mau Pak disuruh masak. Akhirnya sebulan lebih nggak bertahan, ya. Padahal cantik istrinya. Akhirnya dia bilang, sudah saya cari yang senisar kasih kon, walaupun biasa saja wajahnya. Itu maksudnya yang punya hati yang baik. Makanya kata Allah, faidhuhunna, niasati mereka. Maksudnya dengan ajari dengan kitab Allah, jelaskan tentang perintah-perintah Allah dan larang-larangan. Bahwa melanggar perintah suami, tidak mau mentaati suami, itu merupakan tindakan dosa yang diancam oleh Allah dan Rasul. Wajurhuna fil madaji', kalau menentang istri dengan cara pertama dinasihati tidak mempan juga, sudah dijelaskan, ilmunya sudah dikasih tahu, ternyata tak medes Pak. Baru cara yang kedua, jauhi di tempat tidur. Simun tedung cek bolong Pak. Ini kita lihat apa maksudnya. Wa qala Ibnu Abbas wa an yuwalliha zahrahu alal firash. Maksudnya kalau tidur membelakangi punggung dengan punggungnya ketika tidur. Jadi jangan diajak bicara di atas kasur. Begitu. Jangan langsung pulang ke rumah Pak. Sedikit mulai. Kibo kalau bina, oleh duare minta koni, kan todus Pak. Datang ke. Ya sudah, jangan diajak bicara dulu. Berapa hari? 3 hari. Kalau tidak nyaman tidur di kasur, pindah ke luar kamar. Ada yang mengatakan wajruhunna fil madaji', cara kedua yakni tidak diajak bicara 3 hari 3 malam. Jangan disentuh 3 hari 3 malam. Kan nanti bertanya itu istri, Mas, mata sting sekali. Nah, kan begitu saja. Ya. Baru dia tahu rasa, ternyata tak sting, tak nyaman. Wala yukallimah, kata tidak juga tidak mengajak bicara.
Wa qala Sya'bi wa Mujahid wa an yajra madaji'ataha fala yudaji'uha. Yani dari Imam Mujahid dan Sya'bi, jauhi di tempat tidur dan jangan dijima. Ini cara yang kedua. Kalau ternyata dengan cara yang kedua ini tak medes ya Pak, sudah sampai berapa bulan misalkan ya tidurnya berlainan, ternyata masih saja dia terus membangkang, baru kata Allah wadribuhunna, pukullah mereka. Nah, pukul ini ada caranya, tidak boleh sembarangan. Darban ghayra mubarrih, pukulan yang tidak membahayakan, tidak membuat luka, tidak membuat bekas, tidak membuat patah tulang, termasuk pukulan yang bukan daerah yang dilarang, tidak memukul wajah, tidak menempeleng istri, tapi pukul yang lain, misalkan seperti siapa? Umar bin Khattab memukul tengkuk istrinya, tengkuk di sininya Pak, kan tidak membahayakan. Kalau sudah main kekerasan juga tidak benar, maksudnya kepada KDRT itu masuk undang-undang nanti laporakin lagi nasi laporaki Pak. Nauzubillah ya, nauzubillah. Tapi kalau pukulannya cuma tepuk sedikit di sininya, mungkin dia sadar. Seperti siapa? Umar bin Khattab. Karena ada cerita dalam surat Al-Ahzab. Ceritanya begini. Suatu saat Rasul berkumpul dengan istrinya di rumahnya. Jadi Rasul duduk, diam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Istri-istrinya ini mengelilingi Rasul. Sahabat di luar pintu, di depan pintunya rumah Rasul sallallahu alaihi wasallam juga duduk. Tidak ada yang berani bicara. Rasul diam saja. Lalu datang sahabat Abu Bakar. Assalamualaikum ya Rasulullah. Waalaikumsalam. Masuk sahabat Abu Bakar, suruh masuk, duduk, diam juga, nggak ada yang berani bicara. Rasul diam, ada apa gerangan? Lalu datang Umar bin Khattab, Assalamualaikum ya Rasulullah, Waalaikumsalam, suruh masuk, duduk, diam. Karena diam, ternyata Umar ini punya inisiatif. Saya mau bicara kepada Rasulullah, barangkali Rasul ini mau berbicara. Kata Umar, ya Rasulullah, tadi istriku Fatimah namanya, dia minta kepadaku sesuatu yang saya tidak punya ya Rasulullah, dan minta yang saya tidak mampu. Fadarabtu unuqaha, saya tepu bagian leher ibu, tepu bagian sininya oleh Umar bin Khattab. Namanya Umar ya. Lalu Rasul sallallahu alaihi wasallam tertawa mendengar itu, sampai kelihatan gigi gerahnya, tertawa langsung Rasul. Lalu kata Nabi, "Hunna yas'alnani sa'alnani." Kamu lah, Umar Khattab, ini istri-istriku tadi minta kepadaku sesuatu yang saya tidak punya. Makanya saya diam. Beda marahnya Rasul dengan marahnya sahabat. Ternyata ada juga yang berbeda. Kalau sahabat Umar marahnya mungkin sudah nggak tahan dia. Pakai pukulan, cuman tidak membahayakan. Ya. Kalau Rasul marahnya diam. Lalu setelah itu sahabat Abu Bakar mendekat kepada putrinya Aisyah, istri Rasul, berkata, kamu minta kepada Rasul yang Rasul tidak mampu. Dimarahi Pak Aisyah oleh Abu Bakar. Lalu istrinya yang bernama Hafsah, putrinya Umar, dimarahi juga sama Umar. Kamu minta kepada Rasul ya, Rasul tidak mampu. Dimarah-marahi. Kemudian turun ayat kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ya ayyuhan nabi, hai nabi, qul li azwajika in kuntunna turidna Allah wa rasulah wad darul akhirah. In kuntunna turidna al hayatad dunya wa zinataha fata'alaini ummatikunna wa sarrikuna saruhan jamilah. Katakan kepada istri-istrimu Nabi, kalau kalian mau kehidupan dunia dan kenikmatannya, perhiasannya, panggil sini, saya kasih
apa yang kalian mau, tapi saya cerai dengan cara yang baik. Ini namanya takhir, pilihan. Kalau mau nuntut urusan dunia, bilang saya kasih, tapi saya cerai setelahnya. Karena Rasul bukan untuk ngejar dunia. Wa in kuntunna turidna Allah wa rasulahu wad daral akhirat fa innallaha a'adda lil muhsinati minkunna ajran 'azima. Tapi kalau kalian mau kehidupan Allah dan Rasul dan kehidupan akhirat, maka Allah menyiapkan kepada kalian paling besar. Kasih pilihan. Sampaikan kepada istrinya, mau dunia tapi saya cerai, saya kasih, saya cerai. Mau akhirat bertahan bersamaku, sabar. Karena saya bukan untuk jadi orang kaya, bukan untuk jadi orang yang ngejar dunia. Sabar. Lalu mendengar pilihan dari Rasul kepada istri-istrinya, langsung yang pertama menjawab adalah Sayyidah Aisyah. Bal akhtarullah wa rasulah. Bahkan saya pilih Allah dan Rasulnya. Lalu berkata, ya Rasulullah, janganlah engkau tanyakan lagi kepada mereka istri-istrimu yang lain. Cukup saya menjawab, semuanya sama jawabannya. Kami tetap ingin bersama Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, ini mendengar jawaban Aisyah, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Innallaha ba'asani mu'alliman yasirun walam yab'asni mu'alliman mu'annifan. Sesungguhnya Allah mengutus aku untuk menjadi orang yang mengajari dengan cara yang lembut, yang baik, bukan mengutus aku menjadi pengajar yang keras. Jadi marahnya Rasul diam, Pak. Tidak bentak-bentak. Tapi kalau marahnya Umar, ya ada masa juga pakai fadribuhunna tadi baik. Cuman ada cara. Nah kalau kita kan pakai emosi, gak pakai ilmu, ya sudah main kata-kata kotor, keluar kebun binatang kadang kalau sudah marah suami sama istrinya, keluar kata-kata monyet, wate, museng, naudzubillah, ya jangan sampai itu kan kebun binatang masuk rumah, ya jangan sampai itu keluar dari ucapan seorang suami, naudzubillah. Kalaupun harus menasihati istrinya yang suka membangkang ini, nasihati dengan kitab Allah. Sebutkan, istriku, kalau kamu membangkang, kamu tidak menutup auratmu, ada ancaman neraka. Nah, itu nasihat pertama. Baru kedua, masih dia membantah kepada suaminya, jauhi di tempat tidur dan jangan diajak bicara sampai dia mau minta maaf. Kalau ternyata yang kedua tidak mempan, baru yang ketiga. Ternyata ketiga semakin jadi dia, Pak. Ya, suami mungkin tidak sabar. Apa yang terjadi? Nanti tinggal suami mengambil keputusan. Apakah tetap bertahan menyikapi istrinya yang demikian, sabar, dan itu ada pahala. Istri yang ternyata juga mungkin cerewet dan segala macam, itu juga ada pahala bagi suami yang sabar, sepanjang tidak sampai tingkatan akhlaknya parah, fatal, ya. Tapi kalau sudah tingkatan fatal, maka nanti ada penjelasan harus dicerai juga. Karena kalau istri sayyidul khuluq, akhlaknya buruk, dan dia ternyata bertahan dengan suaminya, justru akan menjadi penghalang bagi suami, doanya tidak diijabah oleh Allah. Tapi kalau cuman ya sedikitlah akhlaknya, mungkin cerewet, tapi dia baik, tetap bersabar suaminya, itu yang akan mendapatkan pahala. Tapi pembahasan masih panjang dan insya Allah akan kita bahas pada pertemuan selanjutnya. Semoga Allah memanjangkan umur kita dan mempertemukan kita kembali di majelis yang sama. Demikian, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.